Shalom Jemaat Keluarga Allah yang diurapi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul High Levels of Proficiency, yaitu tingkat kecakapan yang tinggi. Tingkat kecakapan yang tinggi. Kita baca sama-sama di firman Tuhan Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Oke, kalau berbicara tentang kemuliaan dalam bahasa Ibrani, kemuliaan itu adalah sesuatu yang berat, yang berbobot, yang mengesankan. Itu mulia. Kemudian terang itu berbicara tentang apa sih? Tentang sinar, tentang cahaya. Jadi terang kemuliaan adalah ada sesuatu yang berbeda yang ada dalam hidup Anda, yang mengesankan, yang berat, yang berbobot, yang membuat orang mau nggak mau akan melihatnya. Karena eye catching sekali gitu kan. Nah ini berbicara tentang apa? Tentang kualitas. Ada satu kualitas yang berbeda, ada satu daya tarik yang berbeda dalam hidup Anda. Ada begitu banyak tokoh Alkitab yang diproses, dimurnikan luar biasa ya. Dan pada akhirnya hidupnya bersinar, berdampak, dan dipakai Tuhan secara dahsyat. Dan saya percaya kita sebagai orang-orang percaya pun akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Katakan amin saudara. Amin. Oke, yang pertama kita belajar dari Daud. Daud ini hidupnya menghadapi masa-masa sulit pastinya. Dia berbuat baik loh. Dia menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Saat orang gak berani menghadapi Goliat, Daud tampil. Dia jadi pahlawan. Tapi dia malah dipandang sebagai ancaman bagi Saul. Sehingga Saul ini ingin membunuhnya. Itu sesuatu yang sulit buat Daud waktu itu. Masa-masa yang sulit gitu. Dan pekerjaan Daud ini sederhana. Dimulai dari apa? Menggembalakan 2-3 ekor domba. Dan dia memulai sesuatu dari yang sangat kecil saudara. Tapi Daud ini orangnya setia. Dia berjuang mati-matian apa yang ada padanya. Saat singa datang dia berani menyerang, dia berani melawan. Dan ternyata proses itu menjadi camp pelatihan baginya. Yang pada akhirnya pada saat platform dibuka dan dia harus tampil, dia menjadi orang yang punya paspor untuk dia menang dari Goliat. Dan dia dipromosikan Tuhan secara luar biasa. Namanya dikenal sebagai pahlawan yang gagah berani. Dan Alkitab mencatat kemanapun Daud pergi berperang, dia selalu menang. Wow, ini luar biasa sekali gitu ya. Ada sesuatu yang luar biasa yang ada dalam hidup Daud ini. Dia diproses. Bahkan Daud itu ngomong seperti ini. Kita baca di Mazmur 18 ayat 33 sampai 35. Allah, dialah yang mengangkat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Oh, saya percaya hari-hari yang berat yang Anda lalui, masa kekelaman yang Anda lalui itu adalah camp pelatihan di mana Tuhan melatih tanganmu untuk berperang. Dan saya percaya seiring dengan besarnya kekelaman itu ada kemuliaan besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Ada kemenangan besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Hari ini saudara bangkitkan imanmu. Percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu sesuatu yang luar biasa bagi hidup kita. Kedua, Yusuf. Yusuf ini orang yang diberikan mimpi oleh Tuhan. Suatu saat nanti Tuhan akan mengangkat dia menjadi seorang pemimpin. Namun hidupnya gak mudah. Dia dijual, difitnah, masuk penjara. Kemudian 13 tahun dia mengalami masa yang tidak mudah. Hidupnya gak pasti. Coba bayangkan saudara, masa depan apa yang dimiliki oleh seorang budak. Namun pada waktunya, saya katakan pada waktunya, Tuhan mengangkat dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Wow, ini luar biasa. Dari seorang budak menjadi penguasa. Hidupnya bersinar dan penuh kemuliaan Tuhan.
luar biasa sekali. Saya percaya apapun keadaan dan kondisi di mana engkau berdiri ini, saya mau katakan Tuhan membawamu sejauh ini tidak untuk meninggalkanmu, saudara. Tuhan membawa sejauh ini tidak untuk meninggalkanmu. Dia yang menyertai engkau pada waktu masuk, dia juga yang akan menyertai engkau pada waktu keluar. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Yang ketiga, Yosua. Yosua ini adalah tokoh favorit saya. Yosua ini abdi Musa. Musa itu adalah seorang yang karismatik dengan segala urapan mukjizat yang Tuhan kerjakan melaluinya. Namun, Musa ini gagal, saudara, untuk membawa bangsa Israel itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan akhirnya ini menjadi PR Yosua. Yosua diberikan mandat untuk membawa bangsa Israel ke dalam tanah perjanjian. Bukan sesuatu yang mudah buat Yosua. Masih unyu-unyu, masih ya karismanya mungkin gak sekuat Musa, sedangkan harus memimpin satu bangsa yang besar gitu. Dan Tuhan ngomong di Yosua 1, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali lagi kukatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan, besar banget, ini mustahil Tuhan, aku gak bisa. Tapi Tuhan ngomong lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Seberapa besar pun tantangan yang di depanmu, saya mau katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan Yosua ini, dia menaklukkan kerajaan yang besar dan kuat. Dia harus melawan satu pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di depannya. Tapi Tuhan menyertainya, saudara. Dan peperangan yang spektakuler dan supranatural itu terjadi. Bagaimana mungkin matahari bisa berhenti pada waktu dia berperang? Bagaimana mungkin tembok Yeriko itu runtuh, tembok besar itu runtuh? Dan Alkitab mencatat 31 kerajaan berhasil ditaklukkan. Kemenangan gilang gemilang terjadi atas kehidupan Yosua. Semua kata bukan karena Yosua hebat, tapi dia mau percaya bahwa Allah dia sanggup. Hari ini apapun yang kau hadapi, percaya Tuhan Yesus sanggup membuka jalan bagimu. Dia Allah yang sanggup membuka jalan di padang gurunmu. Tuhan juga yang sanggup memancarkan air dari tanah keringmu. Bahkan dia sanggup membuat sesuatu yang kering menjadi kebun buah-buahan. Yang tidak ada menjadi ada, itu keahliannya, saudara. Saya percaya kekelaman Tuhan ubah menjadi kemuliaan yang besar. Karena saya percaya tahun ini tahun kemuliaan dahsyat bagi hidup kita. Nah, pahlawan-pahlawan iman tadi telah melalui prosesnya dengan baik. Berdarah-darah sih, pernah gagal sih, tapi dia bertahan sampai akhir. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Bagaimana dengan keadaanmu saat ini, saudara? Apa yang kau hadapi? Apa yang kau alami? Musuhmu besarkah? Tembokmu besarkah? Tantanganmu besarkah? Saya mau berkatakan bahwa ada Allah yang dahsyat di depanmu yang akan membuka jalan bagimu. Oke, bagaimana kita bisa bersinar seperti mereka di tengah proses hidup yang mungkin juga sama beratnya? Hari ini secara khusus saya akan menyampaikan tentang untuk bersinar, dimulai dari apa yang engkau punya. Tidak dengan apa yang tetanggamu punya. Tapi untuk bersinar dimulai dari apa yang engkau punya dan kembangkan sampai di level tingkat kecakapan yang tinggi. Ya, tingkat kecakapan yang tinggi. Apa yang kau punya, kembangkan sampai tingkat kecakapan yang tinggi. Cakap itu apa sih, saudara? Cakap itu apa? Cakap itu adalah kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Kemampuan, dapat, pandai, mahir, mempunyai kemampuan dan kemandirian untuk mengerjakan sesuatu. Itu cakap. Cakap itu ahli, mahir. Gitu ya. Dan Amsal 22 ayat 29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara, saya tahu bahwa ini bukanlah situasi yang mudah. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Ada yang di PHK, dirumahkan, kemudian gajinya dipotong, bisnis mulai terhambat, terjadi resesi di mana-mana, belum lagi masih ada pergumulan seperti sakit penyakit, rumah tangga, kesulitan-kesulitan yang lain, dan banyak orang mengalami yang namanya depresi, saudara. Banyak orang mengalami depresi.
Dan saya mau katakan dalam nama Yesus tuh, oh Tuhan sanggup mengubah setiap kekelamanmu menjadi kemuliaan yang besar. Amin. Justru dalam kondisi saat ini, firman Tuhan berkata apa? Terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu. Artinya ini waktunya, saatnya untuk engkau bersinar, saudara. Pancaran sinar kita harus semakin kuat, semakin tajam, dan yang membuat kita akan bersinar, mau nggak mau orang akan lihat kita, dan mereka harus terus melihat kita. Nah pertanyaannya, melihat kita sebagai apa? Orang-orang boleh melihat kita menjadi orang yang membawa solusi. Karena apa? Hikmat Tuhan yang tinggal dalam hidupmu yang membuat engkau bersinar. Dan secara khusus saya akan berbicara tentang bagaimana kita memiliki tingkat kecakapan yang tinggi. Karena apa? Hanya orang yang cakap di hadapan raja-raja dia akan berdiri. Yang pertama adalah miliki pengharapan dalam kegelapan. Miliki pengharapan dalam kegelapan. Miliki pengharapan dalam kegelapan. Saudara, pengharapan seseorang itu menentukan fighting spiritnya. Pengharapan seseorang itu menentukan daya juangnya. Kalau orang udah nggak punya pengharapan, dia pasti nggak akan berjuang sama sekali. Tetapi orang yang punya pengharapan, apapun keadaannya pasti mereka punya yang namanya fighting spirit. Mereka akan berjuang. Ketika jatuh mereka bangkit lagi. Itu orang yang memiliki pengharapan. Dan sadarkah kita satu hal yang mau saya ingatkan kepada saudara, bahwa dia adalah Bapa yang baik. Kita punya Bapa yang baik. Kita baca di Lukas 11 ayat 11-13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oh saudara-saudara, Bapamu itu Bapa yang sangat baik. Di tengah setiap ketidakmampuanmu, Tuhan bilang dia akan memberikan Roh Kudus, yaitu penolong, penghibur, yang akan menolong setiap kita dalam masa kekelaman apapun. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Kudus, kuasa Tuhan bekerja, mukjizat terjadi. Amin. Dan itu yang Tuhan mau ingatkan sama kita, miliki pengharapan di tengah kegelapanmu. Seperti siapa? Yusuf. Yusuf itu masa depannya itu, apa sih masa depannya? Apa yang mungkin dimiliki oleh seorang budak? Jenjang karir apa yang akan dimiliki oleh seorang budak? Tapi Yusuf ini punya sikap hati yang berbeda, saudara. Dalam masa gelap sekalipun, Yusuf bisa melihat ada pengharapan, ada janji Tuhan, ada Bapa yang baik dalam hidupnya. Dia percaya, dia punya pengharapan. Itu yang membuat hatinya tidak pahit. Itu yang membuat hatinya tidak menyerah. Itu yang membuat hatinya tuh terus percaya, karena dia punya pengharapan bahwa dia punya Bapa yang baik. Dan sikap hati akan menentukan apa yang akan kau kerjakan. Yusuf tidak menjadi budak yang pemalas, tapi dia setia. Dia lakukan yang terbaik karena dia percaya ada dua mata yang tidak terlihat yang mengawasinya. Karena firman Tuhan berkata apa? Mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh di hadapannya. Saya mau katakan sekali lagi, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memberikan kekuatannya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh di hadapannya. Hari ini saudara, miliki pengharapan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, miliki iman yang sungguh-sungguh, memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa Allah sanggup, Allahmu sanggup, Allahmu hidup, Allahmu sanggup memulihkanmu, membebaskanmu, menyembuhkanmu, menyediakan segala keperluanmu. Oh, dia Allah yang sanggup membuka jalan, dia Allah yang sanggup membuka pintu yang tertutup, Allah yang sanggup meruntuhkan setiap tembok-tembok di depanmu. Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang sanggup menyelamatkan hidupmu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Dan di Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terbangkit sesuai dengan rencana Allah. Oh, Allah selalu bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Terkadang saudara, pintu yang tertutup itu bukan berarti buruk.
Terkadang pintu yang tertutup itu adalah direction dalam Tuhan untuk menyatakan bahwa ini loh ada pintu yang lebih baik. Lewat ini engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Jadi your rejection is your direction. Kalau engkau ditolak, pintu itu tertutup, kamu mengalami kehilangan, jangan pernah menyerah. Tuhan itu jagonya untuk membuka pintu yang baru. Saya percaya hari ini, saya berdoa setiap pintu yang tertutup, Tuhan bukakan pintu-pintu yang baru. Tuhan berikan anugerah Tuhan yang baru dalam hidupmu. Katakan amin, saudara. Amin. Oke, yang kedua adalah be the best version of yourself. Menjadi versi terbaik dalam diri Anda. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi versi yang terbaik dalam diri kita? Yang paling penting, saudara tahu nggak panggilan hidupmu? Begitu banyak orang Kristen yang sampai usia sekian pun gitu, dia masih tahu panggilan hidupku apa ya? Apa ya? Aku nggak tahu gitu. Nah, saya mau sampaikan hal sederhana bagaimana kita bisa tahu yang namanya panggilan hidup. Sederhana kok. Ketika Tuhan mau memanggil kita untuk sesuatu, pasti Tuhan kasihnya namanya apa? Perlengkapan. Tuhan pasti perlengkapi kita. Jadi bagaimana cara kita tahu panggilan hidup kita? Apa yang pertama, yang cara sederhananya adalah Tuhan taruh potensi dalam diri kita. Tuhan taruh skill dan keahlian dalam diri kita. Oh, kalau itu kita hidupi, kita kasih value, kita kembangkan, itu akan menjadi sesuatu yang tajam. Dan kita akan tajam di sana menjadi orang-orang yang tahu panggilan hidupnya maksimal dan menjadi orang yang tak tergantikan. Jadi bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dalam diri kita? Harus tahu panggilan hidupmu apa. Tuhan, mau aku jadi apa? Nah, versi susahnya bagaimana kita tahu? Tanya sama Tuhan, sampai engkau mendapat yang namanya revelation, sampai engkau mendapatkan satu rema, bahwa Tuhan berkata dalam hidupmu, Ida, kamu akan aku pakai menjadi ini. Itu versi high levelnya. Versi mudahnya adalah dari lewat setiap potensi yang kau punya. Daud ini adalah seorang gembala loh awalnya, gembala. Awalnya mungkin dia juga nggak tahu panggilan hidupnya apa gitu. Tapi dia orang yang setia dengan apa yang dapat di dirinya. Dia melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Bahkan dia berani mati demi 2-3 ekor domba gitu. Daud tidak meratapi nasibnya. Saat saudara-saudara menjadi pahlawan gagah perkasa. Wow, karirnya luar biasa loh. Pahlawan gagah perkasanya Saul. Wow banget. Pasti terkenal. Pasti punya masa depan yang cerah. Tapi dia nggak meratapi nasibnya. Oh, aku cuma jadi penggembala, nggak seperti itu. Tapi dia tahu betul saat dia menjadi yang terbaik yang ada padanya. Tanpa dia sadari ternyata kecakapannya dilatih. Sehingga apa? Kemenangan yang gilang gemilang itu dia lakukan pada saat dia berperang. The best version of yourself. Menjadi versi yang terbaik dalam diri Anda. Yusuf, seorang budak, bukan orang merdeka loh, budak ya. Tetapi dia menjadi budak yang terbaik. Dia nggak mau asal-asalan. Sampai Potifar aja ya, mempercayakan seluruh urusan rumah tangganya kepada Yusuf kok. Walaupun budak, nggak apa-apa. Budak yang terbaik. Yang menarik lagi apa? Di Kejadian 39 ayat 22-23. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya itu dialah yang mengurusnya. Wow, ini luar biasa. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Oh, saya percaya. Yusuf ini orang yang cakap, saudara. Yusuf ini terus melatih dirinya. Sehingga dia mempunyai kecakapan yang tinggi. Dari apa? Jadi budak. Dia berusaha cakap, mahir, ahli di bidang itu. Sampai dia pasti menjadi top one-nya. Budak-budak di sana. Kemudian apa? Dari seorang narapidana. Dia melatih kecakapannya terus. Mengupgrade terus. Dan apa ya? Naik level lagi. Sampai kepala penjara mempercayakan semua urusan itu kepada Yusuf. Dan Alkitab Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dia kerjakan? Berhasil. Oh, orang yang cakap di hadapan raja-raja dia berdiri, saudara. Firman Tuhan gak pernah salah. Saya percaya Yusuf ini orang yang sangat cakap.
Bahkan kalau saya boleh merumuskan nih, karunia dan kemampuan Yusuf ini berkembang. Dari apa? Dari yang pertama, waktu muda banget dia mendapat mimpi. Matahari, bulan, bintang menyembahmu gitu. Dia punya kemampuan apa? Bermimpi. Tapi levelnya naik lagi, saudara. Setelah dia bermimpi, ketika dia di penjara ketemu juru minuman dan juru roti, dia bisa mengartikan mimpi itu. Berkembang, ya kan? Berkembang gitu. Dan berkembang lagi karunianya. Ketika bertemu dengan Fir'aun, wah, dia nggak hanya bisa mengartikan mimpi, tapi dia bisa memberi solusi. Karunianya terus berkembang, pasti dia akan melatih diri sedemikian. Dia akan terus berdoa sama Tuhan, minta pengurapan semakin dahsyat, melatih skillnya semakin mahir, semakin cakap. Dan saya percaya orang-orang seperti ini, unshakable, saudara. Ini yang membuat sinarnya semakin luar biasa kuat. Dan dia menjadi penguasa yang dahsyat di Mesir. Hari ini, apa yang tersisa di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu, saudara? 5 roti 2 ikan, Tuhan sanggup mengubahnya untuk memberi makan 5.000 orang? Atau apa yang masih di tanganmu? Dan semua katakan hal yang kecil itu, jika engkau setia dan berjuang untuk membangun kecakapan, maka sinarmu pasti berbeda. Hari ini tidak akan ada lagi kekelaman dalam hidupmu, yang ada kemuliaan Tuhan bersinar dalam hidupmu, karena saya percaya ada hikmat Tuhan turun atasmu, kecakapanmu berkembang, keahlianmu berkembang, dan di hadapan raja-raja engkau akan berdiri. Katakan amin, amin, amin. Tuhan terjadi atas hidupku. Engkau adalah orang yang terus bersinar sekalipun kegelapan menyelimuti. Yang ketiga, bagaimana kita mengembangkan kecakapan kita. Yang ketiga, upgrade. Kembangkan dirimu, saudara. Ada begitu banyak orang ingin mengalami terobosan. Terobosan dalam rumah tangga, terobosan dalam keuangan, pekerjaan, pelayanan. Mereka pengen mempunyai terobosan itu. Masalahnya pengetahuan mereka terbatas, keahlian mereka terbatas, kemampuan mereka terbatas. Dan saya mau katakan apa? Upgrade. Kalau Pastor Obaja itu selalu berkata, belajar. Jemaat keluarga Allah harus belajar. Dan saya mau katakan, berani belajar sesuatu yang baru. Kembangkan dirimu. Kembangkan diri kita. Kalau kita merasa kita tertinggal, banyak yang ketika mau jalan ini, saya kepentok karena saya tidak ahli di bidang ini. Belajar, saudara, belajar. Dan yang penting, tanya Tuhan, apa yang harus Anda pelajari? Yes, ini penting, tanya Tuhan, apa yang harus Anda pelajari? Karena satu rema dari Tuhan itu akan membawa terobosan besar dalam hidup saudara. Saya mau kesaksian, di 2014 itu saya benar-benar bergumul buat karir saya. Background saya IT ya, Information Technology. Kemudian saya berdoa terus sama Tuhan mau bawa kemana? IT itu luas, saudara. Dan teknologinya berkembang begitu luar biasa. Kemudian satu kali saya berdoa, baca firman, berbahasa roh, Kemudian di tengah-tengah saya berbahasa roh, Tuhan kayak kasih saya insight untuk buka YouTube. Search aja tentang data, perkembangan data, inovasi tentang data. Akhirnya saya lakukan dong. 2014 itu saya mulai browsing tentang data. Karena data, saya senang data, akhirnya saya pun tesisnya tentang data gitu. Saya waktu itu ambil S2 tesis tentang data, dan sampai hari ini saya menggeluti tentang data. Jadi saya adalah data scientist, dan itu adalah revelation, rema yang Tuhan kasih kepada saya sejak 2014. Kamu fokus ke area ini, kamu harus tajam di area ini, kamu harus melatih skillmu sedemikian rupa di area ini. Dan saya nggak tahu, saudara, itu 2014 dan sekarang adalah 2020. Kalau saudara search di internet ya, pekerjaan yang paling high demand di seluruh dunia, Anda akan menemukan di situ adalah data scientist. Mereka berani bayar dengan gaji yang besar untuk bisa dapat data scientist ini. Dan di mana-mana sekarang itu masih langka. Yang namanya data scientist itu masih langka. Dan akhirnya apa?
Oh, saya pernah kesaksian ya, waktu itu di Pondok Daud. Dalam beberapa bulan aja saya udah mendapatkan tawaran sekian puluh company menawarkan posisi ini karena dicari dan itu high demand banget sampai hari ini pun ya, ditelepon terus gitu. Saudara, saya mau katakan apa? Rema Tuhan itu nggak pernah salah. Kalau engkau mau Tuhan, engkau mau aku belajar apa? Engkau mau aku mengupgrade apa dalam diri aku? Tuhan akan berbicara sesuatu dalam hidupmu. Dan itu yang akan membawa terobosan besar atas hidupmu. Amin. Amin. Jadi ada begitu banyak hal yang ingin dipulihkan dalam hidup kita. Tapi terkadang kalau kita sama sekali nggak berusaha mengembangkan, ya udah, nggak akan terjadi apa-apa. Maka pesan Tuhan hari ini adalah upgrade, saudara. Upgrade. Kalau kita mau rumah tangga kita dipulihkan, berusahalah jadi pasangan yang terbaik. Setiap hari menabur cinta, menabur kasih buat pasangan kita. Karena kita tahu apa? Sekeras apapun batu, jika ditetesin dengan air akan hancur juga. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Saya percaya terobosan terjadi atas kehidupan saudara. Amin. Dan yang terakhir adalah never give up. Jangan pernah menyerah. Kalau minggu kemarin ya kita belajar tentang resilience ya, ketahanan gitu ya. Ketahanan iman. Oh, benar sekali saudara. Kita harus never give up. Berjuang sampai sesuatu terjadi. Berjuang sampai tembok Yerikomu runtuh. Berjuang sampai pintu gerbangmu terbuka. Berjuang dan jangan pernah menyerah. Karena janji Tuhan apa di Galatia 6 ayat 9? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai saudara. Kita akan menuai setiap doa kita akan menuai setiap jerih payah kita akan menuai setiap taburan kita. Oh, kita pasti menuai dalam nama Yesus. Setiap doa-doamu yang kau naikkan siang dan malam, setiap puasamu, oh Tuhan mendengarnya dari surga dan melimpahkan kekuatan dan mukjizatnya atas hidup saudara. Jangan pernah menyerah. Dan Mazmur 126 ayat 5-6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Sama katakan, imanmu di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Imanmu di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Apa yang pernah engkau doakan, apa yang pernah engkau imani, apa yang pernah engkau perjuangkan, Tuhan mendengarnya. Dan Dia Bapa yang baik, seorang Bapa tidak akan pernah memberikan anaknya ular ketika ia meminta ikan, saudara. Jangan pernah menyerah, jangan pernah bangkit lagi. Kalau pintu itu masih tertutup, bangkit lagi, berjuang lagi, jangan pernah menyerah. Saya pernah mengalami, saudara, pintu tertutup sekian tahun lamanya, tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Dan seketika pintu itu terbuka, mukjizat Tuhan yang unbelievable itu terjadi atas hidup saya. Pemulihan yang besar terjadi atas hidup saya. Oh, sampai rasanya waktu itu mau menyerah untuk berdoa, mau menyerah untuk percaya. Tapi berkali-kali saya mau menyerah, dengar firman bangkit lagi. Mau menyerah, dengar firman bangkit lagi. Karena itu saya mau katakan, supaya engkau punya spirit yang tidak pernah menyerah, baca firman-Nya. Karena ketika engkau mau menyerah, Tuhan tidak akan biarkan engkau menyerah. Dia akan berkata-kata lewat setiap firman-Nya untuk bangkit lagi. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Dan saudara, hari ini kita sudah belajar 4 hal untuk kita bisa mengalami yang namanya apa? Kecakapan tingkat tinggi. Kita bisa meningkatkan kecakapan dalam kehidupan kita. Yang pertama, miliki pengharapan dalam kegelapan.
Dan yang kedua, be the best version of yourself, menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dan yang ketiga adalah upgrade, upgrade dan upgrade, kembangkan dirimu, belajar, belajar dan belajar. Yang terakhir adalah never give up. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah sanggup membuka jalan, Allah sanggup membuka pintu, Allah sanggup menurunkan hujan bagi tanahmu, Allah sanggup memberkati segala pekerjaanmu. Demikian kau tidak lagi meminta pinjaman, tapi engkau memberikan pinjaman. Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Hidupmu akan terus naik dan tidak turun. Kau menjadi kepala dimanapun kau berada. Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.